keilmuan. Jadi kampus itu tanpa ada keilmuannya itu bukan kampus namanya. Makanya mahasiswa berbeda dengan siswa itu dari sisi keilmuan. Adik-adik semua yang baru, terutama kalau panitia kan udah proses di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan perkenalan akademik kampus. Tetapi yang baru itu sangat beda jauh antara kita di sekolah dengan Anda di kampus. Bahasa yang sering saya sampaikan ke kalangan kawan-kawan mahasiswa, dari mahasiswa, yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa mengisi kepala Anda. Jadi dimulai dengan bahasa yang agak ekstrim bahasanya. Jadi kepala kita kan sama semua kan, rambutnya warna hitam semua, ada yang warna putih. Itu pengecualian aja kalau ada. Secara fisik semuanya sama, tetapi dalam konteks keilmuan tentu berbeda. Jadi kepalanya itu harus sudah mulai diisi dengan hal-hal yang positif yang terkait dengan keilmuan. Saya akan mengantarkan saja dari bahasa-bahasa yang ada maskur yang terkait dengan diskusi pada siang hari ini, baik diskusi ini bagian dari pengantar sebuah mahasiswa yang baru maupun membuka cakrawala baru bagi kita terkait dengan keilmuan. Saya coba mengutip di dalam surat Al-Kahfi misalnya di ayat ke-109. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Seorang mufassir, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan yang ia nukil dari pendapat Al-Arabi Ibnu Anas, dia berkata, ayat di atas menyebut menggambarkan perumpamaan ilmu manusia. Jadi bagaimana Ar-Rabi Ibnu Anas menyampaikan kepada kita semua, perumpamaan ilmu manusia itu dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan setetes air dibandingkan seluruh samudra. Makanya manusia tidak ada tempat untuk sombong, tidak ada tempat untuk angkuh, tidak ada tempat untuk membangga-banggakan diri. Karena ilmu yang dimiliki di kepala kita itu hanya sekedar setetes dari pasukan burung yang ada di lautan. Betapa miskinnya ilmu kita ternyata. Semiskin-miskinnya keilmuan itu, tapi harus diisi. Harus diisi. Kepala kita harus disadari betul bahwa kita miskin akan keilmuan. Sehingga konstruksinya adalah diawali biasa dengan ikra, membaca. Mahasiswa kalau tidak membaca, susah kita menggambarkan atau pengen mengatakan dia sebagai seorang mahasiswa, baik yang lama maupun yang baru. Kata kuncinya adalah diawali dari bahasa ikra, baca. Siapa yang kurang baca akan kuranglah sebuah pengetahuan, akan kurang apa yang harus dia ketahui, dan seterusnya.
Kalau kita mencoba belajar saja misalnya, mengapa kata ilmu di dalam Al-Quran lebih banyak dengan kata-kata yang lain? Makanya apalah tak hidup? Apa kamu tidak berpikir dan seterusnya? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Karena kata ilmu saja, kalau kita meminjam dari Yanto Setiawan di dalam jurnal Al-Hadi edisi 2018, dia mencoba mengutip sekitar 774 kata ilmu itu dengan segala bentuknya ada di dalam Al-Quran. Makanya tentunya kita harus banyak-banyak mencari yang namanya ilmu pengetahuan, ilmu yang memberikan manfaat bagi kita dan orang lain. Karena kalau kita tidak mencari, membaca, memahami dan seterusnya, kita akan ketinggalan. Apalagi di zaman sekarang, pergerakan dari sebuah teknologi, terutama di bidang teknologi, siapa yang bisa mengakses, dia banyak mendapatkan informasi. Siapa yang kurang akses, miskinlah informasi. Dan semuanya terkait nanti. Informasi-informasi itu ada yang bisa memberikan efek langsung pada individu-individu tersebut, ataupun berdampak lambat, artinya tidak segera. Nah, itu yang perlu Anda punya ilmunya, punya skillnya untuk memahami bahwa kondisi ini bisa diberikan manfaat bagi kita maupun orang lain. Setidaknya kalau kita bisa membaca dalam konteks karakter penuntut ilmu, itu ada 3 karakter. Yang pertama, penuntut ilmu itu laksana tanah yang subur. Tanah yang subur ini apa sih? Biasanya tanah yang subur itu ditanami apa saja tumbuh, ya kan? Kalau Anda balik ke rumah, Anda bayangkan saja di rumah Anda ke belakang lahan Anda, lapangan rumah Anda. Kalau tanahnya subur, tak ditanami bunga, ditanami sayur, ditanami apa, itu tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik. Bahkan Anda bisa menikmati hasilnya. Itulah tanah yang subur. Nah, para pencari penuntut ilmu itu bagaimana dia bisa menjadi tanah yang subur, sehingga dia belajar dengan baik, memahami dengan baik, mengamalkan dengan baik, dan mengajarkannya dengan sungguh-sungguh. Itulah hakikat orang pencari ilmu yang laksana atau ibarat tanah yang subur. Lalu apa? Apa ada yang lain? Paling tidak ada istilah tanah yang gundul. Tanah yang gundul ini dia belajar, paham, mengamalkan, tapi tidak ngajarin orang lain. Tidak terlalu banyak manfaatnya bagi orang lain. Intinya itu. Mungkin ilmunya tinggi, banyak, tapi tidak memberikan manfaat bagi yang lain, sekitarnya dan tetangga. Tapi secara personal, kuat secara individu. Tapi untuk masyarakatnya, gitu kan, dan seterusnya tidak memberikan, karena tidak mengajarkan kepada orang lain, tidak menabur benih-benih kebaikan untuk orang lain. Yang ketiga, dia seperti tanda yang lemah. Lemah itu kayak
semacam ngalir aja gitu. Sungai kecil. Sungai kecil ini kalau di tidak memberikan bekas, cenderung penuntut ilmu ini pemalas. Intinya dia juga belajar tidak mau belajar ilmu agama itu masalah. Itu yang gambaran tentang baik. Apa yang dia dapat juga tidak membuat manfaat ke dirinya juga enggak, apalagi untuk orang lain. Disimpan secara baik di dalam dirinya juga enggak, bahkan jadi perusak dirinya dan seterusnya. Itulah gambaran para pencari ilmu, penuntut ilmu, tetapi dia bermalas-malasan. Ya semoga saja mahasiswa yang baru tidak menuntut kemungkinan mahasiswa yang lama itu jangan seperti jadi tanda yang lembar. Syukur-syukur kalau bisa jadi tanah yang subur. Kalaupun belum bisa jadi tanah yang subur, jadi tanah yang gundul jadi lalu. Tapi paling tidak harus stafetnya harus bergerak. Itu bagian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan syarat menuntut ilmu yang kita pinjam dari Syekh Azhar Muzi di dalam Ta'lim Muta'allim. Seorang pencari, dalam konteks ini adalah mahasiswa, di dalam ruangan Allah ini punya akal sehat? Apa ada yang sakit akal? Apa bernya sakit? Atau panitia yang sakit? Karena setahu kami seluruh mahasiswa itu dia bisa dikatakan mahasiswa, dia bisa dikatakan pencari penuntut ilmu yang baik itu karena memang salah satunya adalah akal yang sehat. Saya punya sahabat itu kan Syekh Suryadi itu yang di belakang itu sahabat saya masa kecil itu alumni pesantren Malang Bintang, alumni pesantren itu sahabat saya masa-masa kecil sampai dia paham betul dengan saya di masa-masa saya kecil. Sekarang kebetulan takdirnya jadi mahasiswa di sini kan, dia nggak baca juga kan, takdir dulu bersahabat, sekarang jadi mahasiswa di sini. Terima kasih Ustaz Suryadi. Jadi apa yang pengen kita katakan belajar dari Sardun ini bahwa kalangan mahasiswa harus menggunakan yang namanya kecerdasannya, akal sehatnya untuk memutuskan di dalam keputusannya karena memang butuh tanggung jawab di sini. Keilmuan apa yang pengen Anda dalami dan seterusnya, baik ilmu hadis, fikih, tafsir, bahasa Arab, sejarah, fikih, usul fikih dan seterusnya, mantik dan seterusnya, itu silakan saja secara personal dipelajari dan didalami dan seterusnya. Tetapi Anda tidak akan bisa memberikan manfaat bagi diri Anda sendiri bahkan orang lain kalau akal Anda tidak sehat. Pertanyaan secara personal, kita semua di sini akalnya sehat? Ditanya pribadi masing-masing. Mungkin nanti malam berenungan pas mau tidur, akal saya ini sehat apa tidak? Ketua BEM-nya, Ketua BEM, coba akal saya ini sehat nggak? Gitu. Sebagai bentuk evaluasi diri bahwa apa yang kita lakukan benar-benar untuk orang lain atau tidak, memberikan manfaat bagi orang lain atau tidak. Yang kedua, kemauan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kenapa dikatakan sungguh-sungguh? Kuliah itu tidak 2 hari, tidak juga 3 hari. Secepat-cepat Anda itu 3,5 tahun untuk S1.
tahun. Dulu di S1 saya September 2003, lulusnya 2007. Jadi kalau 3,5 tahun rasional. Jadi bukan waktu yang pendek dalam konteks kuliah. Jadi 3 sampai 4 tahun bahkan lebih. Makanya Anda harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, banyak contoh yang tidak selesai. Banyak contoh. Mungkin semester 2 hilang, semester 3 hilang, ada semester 5 lagi. Yang laki juga gini gitu, hilang juga. Biasanya kalau udah hal-hal kayak gitu hilang dari kampus. Banyak itu yang terjadi. Jadi kalau mau mencari dan menuntut ilmu itu harus punya kemauan, harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Sabar ini mudah diucap, sulit dilaksanakan. Cakapnya mudah, tapi implementasi amaliyahnya susah. Banyak orang ketika kita dari teman-teman kita, saudara, keluarga dan seterusnya, kalau ngomong sabar itu enggak. Tapi ketika itu menimpa seseorang, itu sulit untuk dilakukan, diamalkan sulit. Makanya sabar ini punya tempat sendiri, ada surganya sendiri. Makanya istimewa juga orang-orang yang bisa sabar. Yang keempat, itu syarat untuk ilmu itu biaya. Ada nggak yang nggak bayar di sini? Dalam ruangan ini bayar semua kan? Nggak tahu bayarnya dengan beasiswa, gitu kan? Nggak tahu bayarnya dengan apa yang jelas. Maksud saya pasti bayar. Proses bayarnya dengan kerja, beasiswa, bantuan dan seterusnya itu bukan persoalan. Tapi intinya bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu itu butuh biaya. Dimanapun. Jadi proses ini yang harus dihargai, dimanfaatkan momentum yang baik ini. Yang kelima, harus ada bimbingan guru. Kalau belajar kuliah ini kan ada bimbingan gurunya. Nanti ada setelah ini ada jadwal, ada perhatikan jadwal, nanti masuk kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ada dosen PA-nya yang membimbing selama 1 masa studi. Setiap individu mahasiswa yang baru-baru ini nanti ada PA. PA itu apa? Pembimbing akademiknya. Jadi pembimbing akademik itu ada dosen masing-masing, nanti Anda konsultasi, bertanya dan seterusnya, sehingga proses kuliah paling tidak tepat waktu. Dengan kesibukan sekian macam organisasi, kerja misalnya, aktivitas masyarakat, tetapi kuliahnya nilainya harus bagus. Karena nawaitunya kan di kuliahnya, bukan di organisasinya. Di mahasiswa ada organisasi itu sebagai pelengkap, itu sebagai penggerak implementasi amaliyah. Medianya apa? Salah satu organisasi. Tetapi nilai bagus. Kalau organisasi nilainya jelek, buang aja organisasinya. Berarti itu masalahnya kurang baik. Tapi kalau organisasi mendukung dari akademiknya, nilainya bagus, etikanya bagus, itu baru. Dan kalau di swasta, bahasanya itu, kalau di kampus-kampus swasta itu, makanya nilainya minimal B, itu udah kalau bisa A semua. Bagaimana cara dia belajar?
Di awal tadi ya baca. Kalau kita tidak baca, malas baca, malas belajar, mana mungkin kita mau bagus. Kiranya seperti itu. Kalau yang terkait dengan bimbingan yang artinya setiap mahasiswa dalam kesempatan yang baik ini nanti ada pembimbing dosen masing-masing. Nanti Anda ikuti perkembangan informasi. Nanti coba dari BEM juga untuk mengarahkan jangan sampai adik-adiknya ketinggalan informasi terhubung dengan kebijakan-kebijakan kampus yang berhubungan dengan kemajuan mahasiswa. Yang keenam, di dalam syarat menuntut ilmu waktu yang lama. Makanya waktu yang lama tadi dituntut beberapa hal di atas. Jadi kuliah itu tadi 4 tahunan. Kalaupun Anda termasuk orang yang luar biasa, itu 3,5 tahun. Nah, Anda bisa menguji 3,5 tahun itu kan sesuatu yang mudah. Dari awal ini harus disiapkan apa yang harus Anda lakukan pada saat penyusunan skripsi. Artinya semester 4 juga harus dipikirkan skripsinya dan seterusnya. Jangan-jangan semester 7 belum dipikirkan skripsinya, itu bahaya. Terutama kalau ini yang udah jenggot-jenggot gitu. Ya, kedua kan? Jadi hal yang baik dari kakak tingkat itu ditiru. Adik-adik yang baru, tapi yang tidak baik bisa ditiru. Yang menurut Anda tidak baik bisa ditiru. Rambutnya gondrong misalnya bisa ditiru. Belajarnya kurang, masuk perpusnya kurang, beli bukunya kurang, itu nggak usah ditiru. Biasanya kelemahan kampus-kampus daerah mahasiswa. Kampus-kampus daerah itu beli buku malas, masuk perpus segan, gitu kan? Biasanya kita tahu kalau di sini, saya lupa juga kan, kurang mantap. Tapi kayaknya sama yang terjadi. Kalau ditanya di semester 4 udah beli buku berapa? Gitu kan? Terus satu Pak udah semester 2 tahun berarti. Udah tahun kuliah, bukunya ada 2 juga. Saya rasa itulah yang bagian agak susah kita mencapai kemajuan. Karena bacanya kurang, referensinya kurang. Baca dan referensinya. Updating referensi itu. Kalau kuliah kurang referensi, kurang bahan bacaan, orang ngomong tentang perkembangan fisika fungsional aja kita nggak ngerti. Penetapan hukum baru susah. Pergerakan sejarah keislaman, pergerakan dakwah Islam, karena memang kita nggak baca. Ditambah lagi perkembangan informasi di media kita nggak ngikutin. Ilmu kurang, informasi miskin, dan seterusnya itu hampir mendekati balap. Yang terakhir ingin disampaikan dalam kesempatan ini nanti kita diskusikan kalau memang ada yang perlu diskusikan atau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan kegiatan di akademi kampus. Tapi paling tidak di dalam kesempatan ini yang terkait dengan keutamaan ilmu itu, yang pertama, ilmu itu pewaris para nabi, karena memang yang punya ilmunya kan ulama itu pewaris para nabi. Yang kedua, ilmu itu adalah kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Doa Nabi Muhammad, Tuhan tambahkanlah kepada ilmu. Toha 1:4. Nabi tidak minta harta misalnya. Beda dengan Nabi Sulaiman. Saya minta kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh yang masa lalu maupun yang masa sekarang. Tapi Nabi Muhammad enggak. Dia minta ditambahkan ilmu. Itu hikmahnya. Keluarga tidak, kedudukan tidak. Yang membuat mulia itu adalah ilmu. Yang ketiga, ilmu itu kebaikan kehidupan. Barang siapa dikehendaki kebaikan baginya,
maka akan dipahamkan ilmu agama ini. Jadi orang yang punya ilmu itu akan mendapatkan kebaikan kehidupan. Yang keempat, ketinggian derajat. Orang-orang berilmu itu udah pasti berbeda dengan orang-orang jahil, orang-orang tidak mengetahui. Maka ada satu ayat, apakah sama orang berilmu, orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi, lebih ditinggikan. Yang kelima, salah satunya adalah keutamaan ilmu itu. Salah satunya adalah yang terakhir dalam tulisan ini, jalan menuju surga. Penuntut ilmu salah satu jalan menuju surga. Orang-orang yang mencari ilmu itu dimudahkan jalannya untuk ke surga. Jadi apa yang perlu diragukan lagi bagi orang-orang yang sedang concern, fokus di dalam konteks pencarian pencarian ilmu atau penambahan ilmu atau belajar tentang ilmu agama. Tempatnya di mana? Medianya kita kampus salah satu, dan tempat-tempat yang lain pesantren dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini yang pengen kami sampaikan bahwa Anda telah memproses diri dalam hal menyelesaikan strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniyah ini dalam waktu kira-kira 4 tahun ke depan. Dalam perjalanan dari rumah masing-masing itu udah dihitung dan dikawal oleh para malaikat masing-masing. Kenapa? Karena perjalanan ini menuntut sebuah proses Anda dalam pendalaman pemahaman keilmuan dalam bidang ilmu agama. Saya rasa itu yang terpenting. Terima kasih. Niat yang kuat, hargai proses. Kalau Anda niat yang kuat, hargai proses. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.